Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, serta tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini ya guys. Oke, pada hari ini kami akan membahas tentang proses kondensasi yang terjadi di laut dan juga di gunung. Nah, sebelum ke topik pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan saya Ummul Anifah, perwakilan dari kelompok 1, dan juga rekan-rekan saya Sonia Nuriza, Hersha Hanifa, dan Friyas Madani. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Check it out! Sebelum memasuki ke video, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek yang biasanya terjadi di lautan. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang yang biasanya terjadi di daratan yang dekat dengan lautan. Dan yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang yang biasanya terjadi di pegunungan. Untuk video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi yang terjadi di lautan dan yang terjadi di pegunungan. Baiklah, rekan saya Sonia Nuriza akan menjelaskan siklus hidrologi yang terjadi di lautan. Tepatnya di laut yang terdapat di air Bangis, Pasaman Barat. Inilah video selengkapnya. Nah, saat di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan itu berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Nah, evaporasi di sini air yang berada di bumi. Nah, di sini kita berada di laut, berarti air yang berada di laut. Nah, akan menguap karena panas tersebut lalu akan menghasilkan uap-uap air, dan uap-uap air akan terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Nah, dalam proses kondensasi, uap-uap air akan berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air yang lebih rendah daripada titik embun air. Nah, suhu yang ada di udara akan semakin tinggi dan membuat titik-titik dari embun akan semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit akan menyebabkan pergerakan udara atau yang bisa kita kenal dengan angin. Nah, angin akan menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Nah, awan-awan yang berkumpul dan bergabung akan menjadi awan yang besar dan berwarna kelabu. Nah, bisa kita lihat di belakang ini yaitu berwarna kelabu. Nah, proses ini disebut dengan proses koalensi. Nah, bisa kita lihat di belakang ini itu telah terjadinya hujan atau gerimis. Nah, di sini adalah awan yang besar, berarti proses kumpulnya maka akan terjadinya hujan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rekan saya Friyas Madani akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi yang terjadi di gunung, tepatnya Gunung Taeh yang terdapat di Kabupaten 50 Kota. Inilah video selengkapnya. Setelah hujan terjadi, sebagian air itu akan meresap ke dalam tanah, namun sebagiannya lagi tetap berada di permukaan tanah. Nah, ketika terjadi hujan di pegunungan, nah air yang ada atau air yang turun tadi itu akan mengalir dari puncak ke lereng gunung dan mengairi daerah di sekitar pegunungan tersebut. Nah, salah satu pemanfaatan dari air tersebut, salah satunya itu mengairi persawahan yang ada di sekitar gunung ini. Nah, bisa dilihat. Air yang mengalir dari pegunungan ini awalnya bermula dari mata air. Nah, dari mata air tersebut airnya akan mengalir dengan skala yang kecil. Nah, contohnya seperti yang kita lihat di sini, dia tuh mengalir dengan skala yang kecil. Nanti aliran ini akan bertemu di satu titik dengan aliran-aliran air yang lainnya yang berada di tempat-tempat lain dan membentuk sebuah aliran yang lebih besar lagi. Air yang berasal dari mata air di pegunungan di belakang saya ini nanti akan
bermuara ke parit-parit kecil yang seperti yang kita lihat tadi, dan parit-parit kecil tadi akan bermuara ke sungai di samping saya ini. Bisa dilihat. Nah, dari sungai ini nantinya air itu akan mengalir lagi dan bermuara ke laut. Baiklah, itu dia tadi video dari kelompok 1. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 1, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.